Sebelum masuk ke materi, Ibu mau ngecek dulu. Ini siapa yang nggak masuk ya? Sulis kayak dia. Sulis kemana ya? Sakit. Oke, Sulis sakit. Saya Ibu masukin dulu ke buku absennya. Sulis sakit. Ada lagi? Coba tengok temannya. Siapa yang nggak ada? Dian, kemana Dian? Nah, kita akan mulai belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri ini ada 4. Yang pertama itu ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan juga dilatasi. Ini kompetensi dasar atau yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Itu ada 3.5 sama 4.5. Jadi kalau 3.5 itu pengetahuannya, kalau yang 4.5 keterampilannya. Kita lanjutkan. Nah, untuk 3.5 atau pengetahuannya, itu yang pertama menentukan konsep dan pengertian dari translasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat dari translasi. Kemudian menentukan hasil bayangan suatu objek setelah ditranslasi. Kemudian juga menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Ya. Berarti sama dengan yang tadi, adanya berarti ada 4. Yang pertama menentukan konsep dari translasi. Kemudian sifat-sifat translasi, kemudian hasil bayangan setelah ditranslasi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Oke, kita simak video berikut ya. Hai, kita sekarang Translasi. Jadi sifat translasi itu ada 2. Yang pertama, oke, tidak berubah bentuk. Yang kedua, oke, mengalami perpindahan posisi. Oke, jadi, nah, Ibu mau mengingatkan kembali tentang diagram Cartesius. Kita bahas tentang translasi atau pergeseran. Kita mulai materinya. Jadi Ibu ada permasalahan tentang translasi. Ibu ngambil namanya si Sekun ya, karena Ibu suka sama Sekun. Ibu minta bacakan dulu sama satu orang untuk permasalahan yang akan kita bahas. Boleh sama Sri. Sehun adalah seorang pelajar SMA Harapan Bangsa. Hari ini dia pergi ke sekolah seperti biasanya. Saat jam istirahat, dia pergi ke berbagai tempat, yaitu ke kantin, ke taman, dan ke toilet. Sebelum akhirnya dia kembali ke kelas, lokasi dari semua tempat yang dikunjungi Sehun dapat dibuat dalam koordinat Cartesius sebagai berikut. Nah, ini yang sudah dibagikan. Oke, Ibu mau bagikan dulu LKPD-nya. Kemudian sambil Ibu persiapan, ini kelompok-kelompok yang akan Ibu bagi. Jadi Ibu bagi kelompoknya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing. Komplit ya. Kelompok 1 ini modul sama kelompok 2 ini lengkap ya. Nah, kelompok 3 lengkap juga ya. Oh iya, tulis dan oke, silakan untuk dibuka LKPD-nya. Ini informasi awalnya. Ini gimana kelompok ini?
ada di depan? Yang pergerakan tiga Pergerakan 3 katanya. dari arah Pergerakan 3. Oh, ini ya. Nah, silakan kelompok 1. Ibu tampilkan saja yang KPD-nya. akan Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dari soal tersebut informasi apa yang kalian dapatkan. Oke, boleh dari kelompok 3. Mau nanya ini masalahnya itu yang satu ujung meja sebelumnya berada di 14,1 itu tuh caranya gimana ya sampai dapat jawaban benar? Oke, gimana katanya sampai jawaban yang benar? Oke, gimana namanya dapat gambarnya itu? Maaf, bisa diulangi? Jadi kan itu tadi jawaban kalian salah satu ujung meja sebelumnya berada di 14,1 dinyatakan benar. Itu bagaimana bisa dinyatakan benar? Dari hasil perhitungan tadi tentang pas bunga yang berada di tengah meja itu berada di titik 13,1. Sedangkan meja itu memiliki sedangkan mejanya itu berdiameter 2 meter. Jadi di kamar di mana? Ada di Di itu aja. sedangkan diameternya kan 2 meter. Berarti ujungnya berada di sini. Itu kan mejanya. Berarti salah satu ujungnya berarti di 14,1. Oh, ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Silakan kembali ke alamnya masing-masing. Ya. Alhamdulillah untuk kegiatan mengerjakan cara KPD-nya sudah selesai. Sekarang kembali ke posisi awalnya masing-masing. Jadi masing-masing lagi. Atau kalau tidak berpindah juga nggak apa-apa. Yang penting kalian duduk di kursi per meja. Nah, menu berikutnya lawan jadinya terus tinggalin. Kuis. Oke. Saatnya kuis. Berarti silakan untuk menyiapkan alat tulisnya. Ini kerjanya secara mandiri ya. Silakan. Langsung jawabannya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan untuk dikirimkan jawabannya. Siap, kita lihat jawaban akhirnya. Jangan lupa nama. Benar, jawaban akhirnya. 1, 2, 3. Selamat untuk yang sudah menjawab dengan benar.
dan posisi. Oke, ada lagi yang mau mengungkapkan? Bu, Boleh? jadi menurut saya translasi itu adalah perpindahan. Sifat-sifatnya itu bangun yang digeserkan tidak berubah bentuk, dan sifat yang kedua yaitu mengalami perbedaan posisi. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi translasi itu adalah sebuah pergeseran benda atau objek, dan sifatnya itu yang pertama itu tidak merubah bentuk, dan yang kedua adalah merubah posisi. Pastinya itu berubah posisi. Kita sampai di akhir pembelajaran. Jika ada yang